gimana caranya gue nggak gila dengan keadaan. Gue bingung mau ngapain. Gue untuk balik ke Lampung pada saat itu gue nggak mungkin untuk ke arah situ mau ngelakuin hal yang kayak gitu. Gue rasa harus dipersiapkan matang-matang. Gue Puro di Rinjani gue pernah 1 bulan. Masih di Ngopsi ngobrolin profesi, dan di Ngopsi kali ini gue sudah kedatangan seorang tamu yang cukup maco menurut gue. Profesinya juga lumayan oke lah gitu, karena gue baru ketemu teman atau narasumber yang profesinya itu nggak pernah gue temuin sebelumnya. Perkenalkan, Efsa Hadista, lebih dikenal Adit sih. Adit ini berprofesi sebagai dia tuh kerjanya di perhubungan laut gitu, Dit ya? Iya, di Kementerian Perhubungan. Di Kementerian Perhubungan. Dan doi jauh-jauh datang dari Merauke ke Lampung cuma untuk ikutan podcast dan berbagi share ke teman-teman semua. Asli dari Merauke kan, Dit? Asli dari Merauke. Asli dari Merauke. Baru nyampe kemarin? Baru nyampe 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Oke. Ini tampangnya sih cukup maco sih teman-teman. Maksud gue jarang ada orang yang kerja di Kementerian Perhubungan, karena gue juga nggak tahu basicnya apa. Maksud gue di dalam tuh entah lo boleh gondrong atau lo boleh brewok, maco lah ini orang. Makanya sebelum gue ngobrolin profesi Dit, sebelum gue intinya sebelum gue bahas profesi lo, gue pengen tahu dulu kan sebelumnya gue kulik tentang lo nih. Iya. Lo tuh backpacker. Iya, sebelum masuk di kementerian ini gue ngegaet, apapun lah gue kerjain di Jogja waktu itu. Tahun 2012 awalnya gue hijrah dari Lampung. Karena ada satu problem di Lampung yang mengharuskan gue untuk cabut lah gitu ke Lampung, dari Lampung. Kemana dulu? Dari Gue putusin kota yang gue tuju Jogja. Nah, di situ gue mulai survive di Jogja, ya mulai dari kerjaan ngamen, terus di ya bersih hotel part time gitu, terus sampai jadi guide, tour guide. Untuk ini outsider. Ya, untuk kegiatan adventure intinya. Naik gunung misalnya gitu, misalnya ke Merapi, ke Merbabu, pokoknya gunung-gunung di Jawa lah gitu. Gunung Jawa. Sama cuman gue liat postingan lu di sosmed yang lu punya. Indonesia kelar lo buat. Alhamdulillah sih udah, dari kelar. Sabang sampai Merauke udah kelar. Dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah. Itu apa gunung itu? Ya gunungnya belum semua, cuman kalau daerahnya dari Sabang sampai Merauke kaki gue udah pernah nginjekin. Udah pernah nginjekin di semua provinsi yang ada di Indonesia. Iya. Berapa tahun butuh waktu berapa tahun untuk bisa muterin itu? Untuk berapa tahunnya? Untuk seorang backpacker maksudnya ya? Backpackernya gue butuh waktu karena memang gue minim budget ya, dikatakan gue low budget pada saat itu. Gue ini ya dalam keadaan nggak punya apa-apa gitu, tapi obsesi gue ini ketinggian obsesi. Tapi duit nggak ada, tapi karena memang kita di situ kerjaan gue pada saat itu memang berkecimpung di dunia luar, jadi ketemu orang dan kenalan banyak, dan itu yang bikin gue jadi kalau mau ke kota ini gue harus ngubungin ini, jadi ke kota ini gue harus ngubungin ini gitu. Jadi banyak. Itu salah satu tujuan lo memang. Tapi memang lo backpacker murni yang memang backpacker backpacker tuh kan karena lo budget ya. Terus lu naik bus, dari bus ke bus, terus naik bank truck gitu nggak? Sampai gitu nggak sih? Gue sampai naik bank truck, bahkan sampai ya dikatakan jalan kaki gitu untuk ke rumah makan yang ada truknya. Kan kalau nyetop kadang-kadang nggak mau, apalagi di Sumatera tuh. Di Sumatera itu beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kita masih nyetop masih ada yang mau. Jadi kalau di Sumatera gue lakuin dengan cara ya jalan ke tempat pemberhentian truk-truk, biasanya di rumah makan, istirahatnya supir-supir. Gue ngomong aja. Gue ada tempat, bahkan kalau dapat supir yang baik pun gue bisa sampai di traktir makan juga. Ini makan dulu bareng di situ. Jadi memang rezeki gue di situ. Jadi ya seru sih ya. Seru sih, cuman ya jangan ditiru untuk semuanya, karena itu juga harus ya berbahaya juga untuk keselamatan kita. Cuman kalau misalnya lu udah yakin dan bulat untuk ke arah situ, mau ngelakuin hal yang kayak gitu, gua rasa harus dipersiapkan matang-matang. Berarti cerita ini tidak sengaja tertoreh lah dalam hidup lu, karena memang tadi kan lu bilang di awal lu punya kasus nih, lu punya trouble lah di Lampung. Akhirnya itu yang membuat lu keluar dari Lampung, jadi backpacker, naik gunung sana sini. Iya. Nggak capek apa bro? Ya
nggak ada kerjaan dia. Gue harus daripada gue jenuh, stres, sementara gue tuh punya obsesi waktu itu memang pengen gimana caranya gue nggak gila dengan keadaan gue tuh pada saat itu gue dalam apa ya, keadaan tertekan gitu. Jadi yang bikin gue harus melakukan sesuatu untuk gue keluar dari zona itu. Tertekan dalam hal apa? Finansial? Finansial, yang pertama finansial, gue tertekan di finansial. Yang kedua memang ya di lingkungan gue untuk balik ke Lampung pada saat itu gue nggak mungkin. Sementara kan tempat terbaik adalah tanah kelahiran, tempat kita besar kan. Di situ tempat kita yang bisa istilahnya nggak ada duit pun otak nggak pening. Iya kan? Karena masih ada orang tua. Masih ada orang tua, Yeah, masih ada yeah. keluarga ya. Kalau jauh dari keluarga nggak ada duit, ya kita harus cari. Jadi pertama kali lo kabur dari Lampung, ya, gue bilang kabur lah karena kan lo ada masalah. Iya. Maksudnya bukan pergi karena baik-baik Iya. gitu. Dari Lampung ke Jogja. Dari Lampung gue ke Jogja. Abis dari Jogja? Dari Jogja gue di situ stay di Jogja gue. Stay di Sebenarnya Jogja. gue stay di Jogja lama, gue stay di Jogja ada sekitar 3 tahun. Di situ gue mulai cari-cari ya pundi-pundi rupiah lah. Siap. Untuk Kelangsungan menjalankan ini misi gue untuk keliling Indonesia itu. Oh memang lo punya tujuan? Punya gitu? tujuan di punya situ. misi. Iya punya misi sih. Itu emang misinya keliling Indonesia yang nol budget Hah? atau bingung mau ngapain ya udah jalan aja lah gue backpackeran gitu. Iya. Ya kalau gue pikir sekarang ya, mikirnya sekarang. Kalau mikirnya dulu memang karena gue bingung mau ngapain. Tapi kalau sekarang, gue karena misi ini dijalankan dari mulai gue nggak punya apa-apa sampai ya ada sedikit uang untuk ngelanjutin misi gue itu setelah gue di posisi sekarang. Sorry, umur berapa Dit lo mulai itu? Gue umur 26 26. tahun. Sekarang umur gue 26, sorry 24 berarti. 24 tahun nih, sorry. Lo move dari Gua Lampung, move dari Lampung. Jadi 24 backpacker. tahun, Jadi backpacker. naik gunung Naik sana gunung sini. sana sini. Sendiri waktu itu dari sini. Waktu itu sendiri. Nggak ada teman. Karena prinsip gue gini, naik gunung itu pasti ada teman. Pasti Iya, oke. Pasti ada teman. Walaupun kita berangkat sendiri, nanti sampai base camp pendakian, nanti kita bisa kenalan dengan orang, interaksi. Bahkan yang penting kita punya itikat baik sama mereka. Kita permisi lah, nggak suarnomboy bahasanya di sini kan. Pintar-pintar bawa diri gitu lah ya. Kita pintar-pintar bawa diri ya. Kalau misalnya kita nggak bawa logistik atau bagaimana, jujur aja. Tapi apa yang barang mereka yang bisa gue bawain. Gue kan kalau nggak punya uang, tapi gue masih punya tenaga untuk bawain logistik Benar. orang lain. Oke, gitu. oke. Jadi take and give-nya itu Benar. ada, gitu. Gue sih nggak seberapa Nah. suka dengan Iya. naik gunung ya. Mungkin Karena lo penakut mungkin. gue nggak pernah naik gunung gitu, serius. Oh iya. Beda kalau yang kembar ya. Takut aja. Nah jadi maksud gue tuh nggak menyukai mendaki gunung gitu sana sini. Karena menurut gue selain, nah ini yang mau gue tanyain, faedahnya apa naik gunung selain lu cuman bisa ngelapkan bahwa lu udah pernah nginjekin kaki di gunung ini gitu, terus ketemu teman, ngapain gitu Dit naik gunung tuh Dit? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara naik gunung ngapain, itu pertanyaan yang sering dipertanyakan semua orang, bahkan orang tua gue sendiri pun nanyanya begitu. Bener. Iya. Jadi orang tua gue nanya, ngapain kamu naik gunung, tidur di rumah enak ada kasur atau Yoi lah. kan lebih enak. Gak usah. Sebenarnya gini, ekspektasi gue naik gunung itu adalah keindahan yang gak gampang didapat. Kalau itu sama setuju gua. semua orang. Jadi lu punya duit banyak sekalipun belum tentu lu Belum bisa tentu, ke atas benar. itu gitu. Jadi memang menurut gua kadang-kadang orang mandang sepele pendaki gunung itu karena itu ngapain orang nggak jelas gitu. Bagi gua karena lu nggak sejiwa dengan gua, jadi lu beranggapan bahwa naik gunung itu nggak ada gunanya. Tapi kalau buat kita para pendaki, kita punya jawaban sendiri ya. Iya sih. Keindahan emang nggak bisa didapat dengan mudah gitu, harus butuh perjuangan. Gue nggak matahin Iya. hobi lo. Nah. Gue bisa bilang hobi lah ya naik gunung. Iya, hobi. Gue bukan matahin hobi lo dan teman-teman semua yang di sana yang suka naik gunung. Ini pertanyaan orang awam Nah. yang memang nggak pernah naik gunung dan
nggak tahu nikmatnya apa naik gunung. Selain ketika lu udah sampai puncak lu bisa ngelihat keindahan alam Indonesia lah khususnya ya, ciptaan Tuhan lah gitu. Nah ini gue yang nggak pernah dapet itu karena memang gue nggak pernah mau tahu sih. Maksud gue naik gunung apa ya? Karena lu pikir duluan. Karena lu pikirin duluan. Karena sana tuh capek ngapain. Kegiatan ini memang gini, harus dicoba. Kalau kita cuman berpikir bahwa naik gunung itu susah, justru malah dari gunung kita bisa. Kalau gue pribadi, misalnya gue pada saat gue naik gunung dengan orang gitu, orang yang berdua kan, gue nggak tahu nih karakter dia kayak mana. Tapi nanti di gunung itu kelihatan karakternya itu kayak mana. Alam bakal ngebuka semua karakter dia, misalnya dia itu ya malas atau bagaimana, ini nggak bisa untuk nggak solid ini. Ya di gunung itu bisa kelihatan, di alam itu jadi. Setuju. Jadi tuh alam itu menurut gue itu guru yang pasif. Guru yang pasif, dia nggak memberitahu bahwa misalnya gini, kita haus di alam. Jadi dia ngasih tahu kita itu secara nggak langsung. Ini akar gue ini sebenarnya ada airnya, lalu potong ada airnya gitu kan. Kalau lu haus bisa minum. Tapi dia pasif, dia diem aja gitu. Dia nggak ngasih tahu secara langsung seperti guru-guru di ini. Cuman kalau untuk kepribadian sih, kalau di alam membentuk karakter seseorang, menurut gue alam adalah guru yang terbaik. Gitu. Setelah lu sampai puncak atau dalam perjalanan itu yang lu Justru dapetin? malah gue menikmati pada saat pendakian itu, pada saat gue di perjalanan. Bagi gue tuh puncak itu bonus. Nggak harus kita ekspektasi kita harus sampai puncak. Kalau menurut gue ada orang beranggapan seperti itu, menurut gue dia tuh goblok. Puncak itu nggak bakal lari kemana-mana. Puncak ya bakal di situ aja. Yang penting lo pulang dengan selamat, intinya gitu. Yang penting selama perjalanan lo bisa memaknai perjalanan lo itu seperti apa yang lo dapat. Artinya ketika lu gagal di tengah-tengah, nggak sampai puncak, gue balik. Jangan maksain, karena setiap hal yang dipaksain hasilnya bakal nggak bagus. setuju kalau itu gua. Nah itu, jadi kadang-kadang misalnya ada pada saat kita mau muncak badai gitu kan, badai kita nggak bisa maksain untuk kita harus sampai ke puncak dong. Kalau kita mau maksain, resikonya dua, ya sampai puncak sama mati gitu kan. Jadi ya memang naik gunung itu intinya lu balik lagi ke rumah dengan selamat, intinya itu. Pernah berapa lama lo stay di gunung? Pernah gue lama di gunung itu waktu di Argopuro, di Rinjani gue pernah 1 bulan. Mantap. Di Rinjani gue sebulan. Ini kita bicara konsumsi perut lah ya. 1 bulan. 1 bulan gue solo. Berarti lu punya banyak uang dong untuk bertahan 1 bulan di atas gunung. Jadi Lu jajan di mana di gunung? Nggak ada. Enggak, maksud gua kan berarti dia harus bawa bekal yang Iya. cukup ketika dia merencanakan gua mau sebulan di Rinjani gitu. Oh. Jadi gini kan, di Rinjani itu kan waktu itu ada, di Rinjani ada danau Segara Anak. Jadi gue modal pancing di sana itu. Jadi gue pada waktu itu gue bawa pancing memang, gue udah siapin umpannya. Dan di sana kan kita kan setiap hari, kalau di sana intensitas mendaki kan tiap hari, nggak kayak di misalnya di Lampung, di sana kan ada yang cuma hari libur aja ramenya. Kalau di sana kan tiap hari ada pendaki pasti. Jadi mereka ya kita bukan ngemis ya, kita kenalan. Nah, kita jujur aja sama mereka, gue mau di sini mau lama. Otomatis mereka secara nggak langsung memang jiwa pendaki itu memang udah ngerti satu sama lain gitu. Oh ya, tinggalin gue logistik. Ini bang logistik. Pertama memang yang paling gue butuhin itu kan kayak perapian gas, korek gitu kan. Mereka tinggalin. Ya karena memang di gunung semua itu orang yang kita kenal itu kalau kita mau negur nyapa itu jadi teman. Iya. Ya, jadi memang beda. Jadi persahabatan di gunung menurut gue itu nggak basa-basi, nggak kayak di kota. Nah, ini cocoknya gua. Iya. Ini seru sih. Iya. Jadi memang orang kalau kita kenal orang walaupun baru ya, tapi memang tulus gitu loh, tulus ikhlas ya. Nggak semua kita pukul rata seperti itu, tapi sebagian besar kayak gitu. Makanya Adit datang ke sini dengan penampilan anak gunungnya. Walaupun Ini rapi nih hitungannya anak gunung. ini enggak. Ini anak gunung yang rapi gitu ya. Gue sih nggak pernah, karena kan anak gunung tuh bawa carrier gede gitu ya, sepatunya yang khusus untuk naik gunung. Ya memang tampilan lo memang bukan nggak sesuai dengan profesi yang lo jalanin sekarang, Dit. Iya. Walaupun gue nggak tahu ya, mungkin memang di kantor lo yang sekarang diberi kebebasan untuk punya rambut panjang, punya bewok gitu. Itu diberi kebebasan karena gue bukan bagian pelayanan publik gitu. Gue nggak berurusan langsung dengan masyarakat
Jadi memang gue bekerja di luar itu, ya memang bukan bagian pelayanan gitu. Enggak, ya kalau misalnya gue bagian pelayanan nggak mungkin lah gue kayak gini, kan gitu logikanya. Siap. Sebenarnya nggak dianjurkan seperti ini, cuman karena memang gue ya ngomong secara langsung lah sama bos gitu kan. Mau minta lah. Oke. Dan nggak sedikit juga di kantor gue yang rambutnya panjang gitu. Nah, Dit, berapa gunung yang dulu daki? Kalau Sumatera, Kerinci, di Lampung Pesagi gue pernah. Oke. Ya, intinya nggak semua gunung yang gue daki ya, intinya yang memang benar-benar di situ ada tantangan tersendiri lah gitu. Oke. Ya memang sudah banyak pendaki yang naik karena gue sendiri. Gue kalau datengin gunung yang sepi, gue juga takut gitu, jujur aja. Karena memang ya manusiawi lah, rasa takut itu dimiliki sama semua manusia. Benar. Jadi yang gue tuju itu ya gunung-gunung yang memang jadi destinasi orang naik pendaki gitu. Jadi gitu. Jadi kalau di Sumatera Kerinci, kalau di Jawa alhamdulillah dari Gunung Salak sampai di Raung ya gue pernah. Itu Gunung Salak 4 puncak tembus. Gunung Salak cuma 2 aja. 2 aja. Ini gua nggak ngerti nih kalau puncak-puncak itu. Masih. Iya. Ya Wandi sih gue pengen naik gunung, cuman ya mungkin harus didampingi sama yang lebih expert lah di Iya. bidang itu gitu di pendakian. Karena kalau gue sendiri, karena gini Dit, sekarang itu kan banyak YouTube channel ya yang menceritakan keangkeran sebuah gunung gitu lah. Sebenarnya kalau mau gue kulik lagi, gue itu paling antipati dengan hal yang kayak gitu. Bagi gue gini, mereka punya alam mereka sendiri dan kita punya alam kita sendiri. Yang penting kita itikat baik naik gunung, jangan ganggu mereka aja, gitu. Jadi kalau lu mau lihat dari sisi angkernya, ya lu jangan cari di gunung, di mana-mana ada. Iya, cuman kalau di gunung tuh kan lebih memang Iya, ini lebih- tempatnya gitu loh. tempatnya gitu. Hutan, maksud gua pohon-pohon masih besar-besar. Iya. Jenis makhluk halus seperti apa yang nggak ada di situ gitu maksud gua. Iya. Dan jujur gua orangnya penakut memang. Jadi kalau gua ngedengerin cerita Boleh minum, Mas? iya, silakan. Jadi kalau gua ngedengerin cerita teman-teman yang daki gitu ya. Iya. Bahkan di IGTV juga kan sekarang udah ada tuh cerita pendaki yang ketemu inilah itulah gitu. Makin nggak bener nih kata gue, bisa nggak pulang gue bro gitu. Enggak lah, gue sih belum sih, cuman Wandi oke lah mungkin. Harus nyoba lah. Harus. Lihat Sebenarnya awan gini, bawah kaki tujuan harus lo pernah. gini, tujuan gue di sana hanya melihat keindahan. Apapun yang gue lihat di sana, ya memang itu kalau gue bisa katakan itu resiko sih sebetulnya. Resiko. Yes. Misalnya kita datang, ya namanya kita datang ke rumah orang, ya setidaknya kita ucapin assalamualaikum lah, permisi tetap harus itu. Karena memang ya kalau orang bilang gunung itu angker, kalau persepsi gua semua tempat itu angker. Semua tempat itu angker. Oke. Jadi kalau lu udah beranggapan, gua nggak nyuruh semua orang punya anggapan sama seperti gua. Jadi ya lu datang ke sana ya dengan tata krama yang baik pada si pemilik tempat. Iya Ya, sih. intinya lu nggak bakal kenapa-kenapa. Kalau gua pribadi segala macam didatengin, diliatin, dibilang pernah, menurut gua sih ya kayak gimana ya, abu-abu sih. Gua juga nggak pernah sih untuk secara langsung datengin gitu. Cuman kalau dengar suara yang kayak gitu, bagi gua kalau gua udah denger, ya udah lewat aja, nggak masalah selama. Tapi geter nggak lo? Geter enggak, di Rinjani gue sendirian enggak jadi masalah. Serius lu sendirian? Sendiri gue. Memang lo naik sendiri? Gue naik waktu itu sama orang, naik Oke. sama orang. Cuman karena di sana gue ngerasa nyaman nih. Sebenarnya gue nggak pengen 1 bulan waktu itu, pengennya berapa minggu lah, berapa Iya. hari lah. Lo gila sih lo Cuman asli. karena gue di sana mancing tiap hari dapet, tiap hari gue makan ikan. Ya, logistiknya nyambung Logistiknya terus. nyambung terus. Ketemu pendaki, Selesai. nyapa, gue ceritain bahwa gue mau lanjut lagi. Kadang-kadang dia bikin ada sebelah gue, bang, begitu pulang, bang ini logistik gue sisa Iya gitu, biasanya Lu begitu. bawa aja. Oke. Itu yang bikin nggak pulang itu. Itu Ya, sebenarnya bikin nggak masalahnya pulang. nyari apa coba di gunung? Iya. Udah, kita tinggal bisa tidur nyaman, sama ada makanan. Udah itu doang. Iya. Itu aja. Tapi di kalau pos di bawah masih ada warung gitu? Masih ada. Masih. Bahkan di gunung-gunung sekarang di era-era sebelum COVID ya, Hmm. gue pernah ngedaki, ada warung sampai di puncak ada.
Gunung Sora. Gunung mana tuh? Gunung Gede. Oh, di Gede. Ada. Di Gede ada puncak. Ada warung, Di ada mananya? di puncak gedenya. Di puncak Iya, gedenya. di dekat tiang itu. Makan sabun. Dan itu Itu harganya udah kayak di kapal kali ya. ya nggak terlalu Hitungannya masih masuk akal. ya, hitungannya masih masuk Oh. akal gitu ya, harganya kayak di kapal ya mungkin, cuman ya sesuai lah dengan dia bawa barang ke atas sana. Yang namanya masyarakat cari uang, kita kan nggak mau ngelarang juga sebenarnya. Iya. Kalau dari estetikanya sih agak berkurang gitu loh. Iya, Naik gunung kok ada Ada jualan, ada warung gitu Untung kan. ada Alfamart ya kan. Ya lu kalau nggak ada gue mati nyet gitu ya kan. Enggak juga. Enggak, karena kan ada, maksud gue gini loh, dengan adanya warung itu kan Gue mau bantu lu bos gitu ya. yoi gitu, ketika lo kehabisan terus teman-teman pendaki yang lain udah pada turun dan tidak meninggalkan logistik buat lo, gua ada. Iya. Ada duit berapa? Iya. Gitu. Sini 200 gitu loh maksudnya. Terakhir di gunung itu harga gorengan itu 5.000 dua. Iya, 5.000 Ya kan? dua. Makan 5.000 dua. Masuk akal. Masuk akal. Kapal sih yang kali kapal. Sebenarnya gini, kalau pendaki yang sudah ngerti gini ya, gua potong sedikit, dia tuh harus menyiapkan manajemen perjalanan. Gue harus berapa lama di sana. Jadi Oke. logistik yang gue bawa harus sekian. Jangan sampai lebih, lebih lebih boleh. Tapi jangan sampai kurang. Kalau lebih jangan terlalu banyak, karena kalau logistiknya terlalu berlebih, bawanya sengsara. Nah itu berarti kan tadi gue bilang di awal, lo sempat bertahan 1 bulan di Iya, gunung, di Gunung Rinjani. Rinjani. Di awal lo nggak memikirkan itu? Gue nggak memikirkan itu, tapi memang di situ tempatnya memadai untuk bertahan lama. Oke. Karena memang makanan sudah tersedia di alam. Sorry, tadi lo bilang bawa pancing. Bawa pancing. Berarti sebelum lo naik, lo ngulik dulu bahwa Gua di atas ngulik. ada danau. Iya. Jadi gini, gue naik Rinjani itu pertama kali gue dengan teman di kenalan juga orang Surabaya. Gue naik satu kali gue kesana, terus gue turun lagi. Gue nih karena gue anggap Rinjani ini indah banget, jadi gue harus lanjut. Gue mau kesana lagi nih, gue cari tebingan lagi orang yang mau naik. Tapi gue rencana gue mau lama karena gue logistik pribadi gue, perlengkapan pribadi gue siapin sendiri. Jadi teman gue yang dari Surabaya pulang, gue naik lagi ke gunung itu. Oke. Padahal udah ke puncak gue. Jadi pada saat yang 1 bulan itu gue udah nggak ke puncak lagi karena gue udah pernah. Oke. Jadi gue langsung tujuan gue tempat yang memang spot yang memang gue cari. Jadi di danau itu, karena di danau itu ada air panas, Lengkap ya. lengkap di situ. Ada, pokoknya di situ juga logistiknya memadai untuk, yang penting kita mau nyari aja, karena gue memang hobi mancing. Sorry, gue potong. Air panas murni dari alam. Iya. Jadi ada gua di situ. Jadi kita memang dimanjakan. Jadi hari-hari gua bukan hanya mancing. Gua mancing biasanya gua lakuin karena mancing itu kan ikan tuh makannya malam ya. Gua malam mancing. Jadi siang gua mandi, ngobrol sama orang gitu. Terus orang baru datang gua kasih ikan kan senang. Mandi Iya, di mana? jadi gua Mandi di mana? mandi di air panas. Oh. Di air panas itu gua mandi di situ. Jadi memang gue ngerasa udah ini passion gue di sini nih gitu kan. Nah itu yang mau gue bahas Dit. Di umur 24 lo ya? Sekarang? Enggak, waktu dulu. itu. Waktu dulu gue 24 sampai 26 lah waktu itu. Karena gue 2 tahun survive dulu sebelum gue Keliling Indonesia. keliling Indonesia. Jadi gue kerja serabutan lah gitu. Oke. Iya. Di situ lu pernah merasa hampir putus asa pas pada saat kerja serabutan? Sering. Sering. Gua sampai Iya. istilahnya gini, gua sampai pengen, ya kalau gua cerita di sini nggak apa, gua sampai Boleh, pengen Dit, bunuh boleh. diri, sampai pengen bunuh diri gua, Sampai dulu. karena gua nggak bisa, gua di kampung udah bikin malu keluarga, terus di tempat perantauan gua nggak bisa ngapa-ngapain, pengen gua ada terlintas, cuman ya karena memang ya gua di situ masih memikirkan orang tua gua. Jangan sampai lah gue di sana bikin malu dengan kejadian kayak gitu, gue makin malu lagi. Jadi gue nggak bisa survive sendirian. Jadi ya gue putusin untuk terus jalan gitu aja. Ya karena memang jujur hidup gue sih nggak sepahit, maksudnya porsi pahitnya itu Ah. beda gitu lah sama lo. Karena gue nggak pernah keliling Indonesia juga nih gitu kan. Dan gue nggak punya mental untuk jadi seorang backpacker pertama. Iya. Kedua, jalan gue ya memang di umur segitu gue udah kerja lah bahkan. Iya. Jadi gini, balik lagi, ketika kita sudah tidak sekolah, sudah nggak kuliah, tuntutan orang sekitar itu ya lo harus kerja, Bro. Iya. Lu tuh harus kerja gitu. Dan ketika lu udah masuki zona pekerjaan gitu ya, di kantor atau apalah, intinya lu udah kerja, lu susah men buat Iya, buat kemana-mana, apalagi naik gunung, luar provinsi, luar kota. Betul.
sebulan nggak pulang, dipecat bro kita. Iya, kalau orang yang ketemu sama banyak teman-teman gue pendaki yang memang dia kerja kantoran ya. Jadi dia naik gunung itu nggak dia target bulan ini harus sekian, pokoknya sedapatnya waktu aja. Yang penting ada spare waktu 3 sampai 4 hari dia naik gunung. Memang gue kadang-kadang juga risih naik gunung sama orang-orang yang punya pekerjaan. Karena waktu dia nggak bebas. Iya benar. Jadi, Oke. naik gunung kan nggak bisa ditarget. Misalnya naik gunung 3 hari, ya pokoknya 3 hari Sampai sampai puncak. bawah sampai puncak terus turun lagi 3 hari. Kita kan nggak bisa kayak gitu Nggak nentuin. bisa. Karena kita ini di alam liar, Iya. entah di situ dapat cedera atau apa. Jadi kalau misalnya lu punya waktu 3 hari, ya lu naik gunung pengen 3 hari, lu harus spare waktu 4 hari minimal. Kalau jalan sama gua gitu, gua nggak mau kecuali gua bawa tamu ya. Kalau bawa tamu memang harus on time karena memang itu jadwalnya Jadi gitu. kalau boleh gua tarik kesimpulan, kenapa lu bisa keliling Indonesia dan jadi backpacker naik gunung sana sini? Memang lu tidak punya pekerjaan tetap, Iya, atau pada memang saat lu itu. mau menghabiskan waktu lu untuk gue pengen keliling Indonesia dulu? Waktu itu gua nggak punya pekerjaan tetap sih memang. Dan target lu Dan memang target gua memang gua harus ya ngisi waktu gua yang karena sebenarnya kalau bilang target juga gua abu-abu juga sih sebenarnya nih. Oke. Targetnya masih karena memang dalam keadaan ya diri gue ini masih perang gitu loh. Jadi gue harus ngelakuin apa ini ya buat untuk backpacker itu ya buat pengalihan lah gitu. Gimana gitu. sendiri dari Lampung sampai Jogja lo ya, Sendiri. dan sekarang sudah punya teman di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ada. Ada ya, mantap sih, biasa sih. Gimana kira-kira kalau mau jalan mau ke Papua, gua mau hubungin ini aman nggak? lu? Aman, iya. Sebenarnya travel itu kalau bagi gue investasi buat anak gue nanti. Seandainya anak gue pengen ngelakuin hal yang sama, Oke. ya, teman bapaknya banyak. Gitu. Siap. Ya, jadi lo mau ke sana ya, ada om ini, ada om ini gitu. Anak yang pertama cowok ya? Dit? Anak gue pertama cowok, yang kedua nih cowok juga. Nah, Dit, ini sharing juga ke teman-teman lah. Maksudnya, jadi gue sama Adit ini pernah satu sekolah, satu SMP. Satu SMP. Adit cukup famous pada saat itu karena doi anak basket gitu. Iya dulu. Ya Adit itu siapa gitu kan. Tapi kalau Adit, Adit, iya oke gitu. Jadi semua teman-teman tuh kenal lah sama Adit. Jadi kita SMP 2003 2004 lah ya, angkatan tahun segitu lah ya. Jadi sudah 16 tahun kita nggak pernah ngomong 16 gitu. tahun. Dan sekarang dipertemukan di podcast ini langsung ngobrol. Langsung ngobrol. Thank you buat waktunya udah terbang dari Merauke untuk ya memang lu tujuan lu nengok orang tua, terus sekaligus kita bisa reuni lah. Iya. Buat teman-teman SMP kita yang masih ingat sama kita, ini seneng banget gue karena gue bisa ngobrol langsung sama Adit. Yang dulu waktu di sekolah sih kita nggak pernah ngobrol tuh, mungkin say hello aja lah. Iya gue tahu itu Adi, ya kalau gue sih pasti tahu Iya. lo gitu kan. Enggak juga. Doi anak basket dulu ya. Oke. Jadi kalau anak basket di sekolah itu mau Iya. di SMP atau SMA, cewek mana nggak tahu dia gitu. Sorry ya, gua STM, jadi gua nggak tahu. Ya gitu ceritanya. Di STM kacau lagi. Itu masa Nggak mas main. gue lah istilahnya gitu. Oke. Masa mas gue masih di sini. Benar. Tapi di SMA gue udah kurangin kegiatannya itu. Jadi nggak terlalu berkecimpung di basket gitu. Cuman kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 gue udah enggak. Gitu aja. Tapi masih hobian maksud gua. Kalau hobi Sekali basket main sebenarnya basket. waktu itu gue juga sempat ngambil sertifikat kepelatihan gitu. Jadi Untuk basket? Untuk basket. Di Papua pun sekarang gue, karena gue tinggal di Papua ya sekarang, Oke. gue sempat megang tim basket di Papua. Gue sebagai teman lama lah dibilangnya, Iya. karena kita kenal Teman sudah lama. kita udah nggak ketemu 16 tahun yang lalu, dan gue akuin gue bangga sama profesi lu sekarang. Bekerja di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ditugaskan di di Merauke. Merauke. Anjir sih bang. Gue juga nggak nyangka bakal ditempatin di situ. Gue pernah lihat salah satu postingan lo di Facebook. Kan sebelum kita ngobrol, gue Iya. kulik sosmed lo nih. Jadi lu tuh ngajarin nyanyi anak-anak Papua. Waktu Iya. itu nyanyi Indonesia Raya. Indonesia Raya. Anjir. Mereka kan masa sampai segitunya deh, Chan. Ada segitunya. Jadi Memang nggak bisa. nggak bisa memang karena memang kurang ini ya,
kurang ada orang yang kayak kita, orang dari luar yang mau berinteraksi secara langsung dengan mereka. Banyak di sana di Papua tuh banyak orang dari luar Papua, non Papua ya orang sana nyebutnya non Papua yang tinggal di sana, tapi mereka nggak jarang itu berinteraksi dengan masyarakat karena memang di sana kan ya pendidikannya mereka kurang. Gitu. Jadi ya tugas kita lah sebagai pendatang untuk bagaimana mengedukasi anak-anak di sana. Dan gue juga nggak ada rasa yang kayak mana gitu. Intinya gue dengan mereka itu sama. Gue cari makan di Papua. Gue makan berak apa segala macam gue di Papua kan. Gue ngotorin tanah mereka. Apa yang gue kasih buat mereka? Gitu. Jadi gue sama anak-anak itu kalau di komplek gue kan deket pelabuhan tuh. Itu anak-anak kalau ketemu kenal semua, nyapa gue walaupun gue nggak tahu mereka satu persatu. Jadi jarang orang dari luar melakukan hal seperti itu. Jadi memang yang gue pengen nyentil juga nih untuk orang pendatang-pendatang yang ada di Papua. Boleh. Itu anak-anak Papua itu sebenarnya mereka butuh rangkul mereka secara baik. Ya anggaplah mereka sebagai anak kita sendiri gitu. Dengan kekurangan atau kelebihan mereka itu yang menjadi inilah kita terima apa adanya. Jadi kita nggak ada gap ke mereka gitu. Gue sama mereka itu sebenarnya kasihan. Kenapa mereka banyak yang nggak sekolah, banyak yang kekurangan ya asupan gizi. Jadi sebenarnya gue miris. Apa sih yang bisa gue lakuin buat Papua gitu? Jadi selama gue masih bisa ngelakuin hal-hal kecil, ya gue lakuin walaupun hal-hal besar belum bisa gue lakuin gitu. Tapi setuju gak sih lu? Gue kan maksudnya gue dapat info lah, dapat berita lah, baca di berita bahwa Papua itu sebetulnya kaya kan? Kaya. Tapi kenapa lo masih nemuin orang-orang yang kurang secara pendidikan? Apa yang lemah di sana, Dit? Yang lemah di sana. Kita boleh bahas pemerintahan sedikit kali ya. Apa yang lo tahu deh maksudnya? Karena ini dari kacamata gue ya, karena gue nggak terjun langsung nggak tahu seluk-beluk pemerintahan di sana seperti apa. Yang jelas di sana itu ada kayak semacam kesenjangan sosial gitu di antara masyarakat pendatang. Memang kita juga nggak menutup kemungkinan nih berbicara seperti ini. Banyak orang yang bilang orang Papua malas. Jangan orang Papua lah, orang Lampung kalau di Lampung tinggal di Lampung kebanyakan malasnya juga. Males deh. Kalau orang tinggal di tempatnya sendiri, lebih banyak malasnya daripada seriusnya gitu loh untuk cari. Tapi di Papua itu kadang-kadang orang berasumsi seperti itu. Tapi kalau menurut gua, sana ada satu sistem yang salah, terutama di soal pendidikan. Jadi gaya hidup atau pola pikir mereka itu kan tergantung dari mana pendidikan mereka. Sekarang lo menuntut mereka untuk bekerja secara baik dan benar gitu kan, tapi tidak diimbangi dengan pendidikan mereka yang menurut gue itu blunder sih. Kurangnya tenaga pendidikan atau memang fasilitasnya nggak ada? Kalau sekarang sudah mulai bagus ya fasilitasnya. Kalau tenaga ya itu yang memang perlu. SDM karena di sana juga gue perhatiin ya, kalau di kota ini misalnya di Merauke sendiri kan ada kota, ada distrik-distriknya, kampung-kampungnya. Kalau di sana tuh nyebut kecamatan tuh distrik. Jadi kuasa zaman Belanda dulu gitu. Jadi di distrik-distriknya kebanyakan mereka itu kekurangan tenaga pengajar. Jadi fasilitas yang ada nggak terawat karena memang nggak ada gurunya. Gitu. Jadi gue ini ngerangkul nih sama teman-teman yang punya punya pendidikan tinggi atau apa, yang punya link, teman-teman mau bikin kegiatan mengajar di Papua, ya silakan di situ, itu tempat. Papua itu Indonesia, men. Iya. Dia masih bagian dari kita. Iya, itu masih Indonesia. Nah, Dit, lu di Papua di mananya? Gue di Merauke, paling ujung. Memang di pinggir laut? Iya, di pinggir laut. Pinggir laut. Kotanya apa sih Papua itu? Di Papua itu, jadi akses Papua itu jangan kita anggap kayak di Lampung ya. Papua itu antar kabupaten rata-rata menggunakan pesawat. Serius? Iya. Karena kebanyakan hutan gitu mas. Kebanyakan hutan dan nggak ada jalan darat gitu. Jalan daratnya belum jadi. Tapi ya gua dengar yang gua lihat di berita, karena gua ngeliat secara langsung ya, Trans Papua lagi dibangun sekarang kan. Betul. Tapi memang
kenyataannya sampai sekarang gue perhatiin juga masih akses pesawat intinya jadi nomor 1 pesawat dalam laut. Belum jadi kali tolnya dia. Belum jadi. Mungkin karena gue yang kurang update kali ya. Karena kan lu nggak bisa setiap Iya, hari gua nggak mengelilingi bisa. Papua Betul. kan. Maksud gue Papua kan nggak seluas ruangan ini, Betul. gitu. Dit bener ya, Papua itu sebelahan dengan Papua Nugini. Iya, berarti? betul, langsung. Dan lu pernah riset juga? Kalau ke Papua Nugini memang kerjaan gue ada di situ, ada kita punya menara suar perbatasan antara penanda bahwa itu memang perbatasan Antara? Indonesia dengan negara tetangga Papua Nugini. Oke. Gue sering ke situ juga. Jadi ya kalau untuk ke sebelah harus butuh paspor ya. Gue nggak pernah ke sebelah secara resmi gitu, nggak. Cuman kalau hanya sekedar berburu gitu kan. Ya, tapi ini jangan dilakuin karena itu ilegal. Berburu apa maksudnya? Berburu rusa, Oh. mancing misalnya. Oke, Dit, gue sih bukan mau compare, Iya. cuman kan lu yang udah di sana Iya. ya. Layak mana kehidupan Papua Nugini dengan Merauke? Dari kacamata gue lebih Iya. layak Merauke. Lebih layak Merauke. Karena gini, orang Papua Nugini belanja di kita. Karena di mereka tuh nggak ada gitu. Mereka kurang pasukan mungkin dari Australia kan, mereka kan ketergantungan sama Australia. Ya. Karena di situ juga. Karena kita berbatasan bukan dengan kota besarnya sih memang. Kalau kota besarnya kan Port Moresby, dari Merauke itu ya masih sekitar ya jauh sekali. Oh, itu kota besar Iya. di Jadi, Papua. kita tuh berbatasan dengan provinsinya lah mereka gitu. Jadi provinsinya. Kalau di gua itu dengan Daru. Daru itu perbatasannya provinsi Daru. Ya kalau gua ngelihat mereka ya sebenarnya sama rasnya gitu dengan orang Papua yang ada di Indonesia. Satu ras, masih satu ras. Bahkan mereka juga udah banyak juga yang bisa bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau bahasanya apa bahasa? di sana bahasa Inggris. Inggris Di Papua Fiji. Nugini? Ya, Inggris Fiji. Inggris Fiji. Iya. Gue juga belum Gua nggak tahu. pelajari itu. Oke. Nah, Dit, lu kan berangkat dari Lampung dengan kondisi yang pada saat itu trouble. Tentu nama seorang Adit di Lampung itu bisa gue bilang sorry, mungkin jelek lah di mata nggak usah orang lain, mungkin kerabat. Kerabat lu, keluarga lu, karena waktu itu lu bermasalah. Apa yang bisa dengan pulangnya lu sekarang dengan profesi lu yang gue bilang the best lah ini gitu. Dit, lu bangga kan pasti? Gue bangga. Orang tua lu bangga juga pasti. Gue bangga. Dan lu happy ngelakuin ini semua? Gue happy ngelakuin. Karena memang basic pekerjaannya juga di bidang gue juga sih, walaupun gue hobi naik gunung, tiba-tiba gue kerja di laut, tapi masih seputaran jalan-jalan lah intinya gitu. Masih dari satu daerah ke daerah lain. Gitu. Jadi buat teman-teman yang ngecengin lu dulu di kampung mungkin, Iya. gue bisa berhasil kok Iya. gitu ya. Meskipun memang perjalanan kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Dan akhirnya juga sampai juga gitu. Nah, Dit, kerja di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, prosesnya gimana? Kayak orang daftar PNS kita atau gimana? Iya. Atau sorry, honor dulu tah gitu? Enggak. Jadi gini, Iya. waktu itu kan gue di Jogja kan. Oke. Gue nge-guide, gue bawa orang dari Semarang. Hmm. Itu kebetulan dia juga kerja di situ. Dia ngobrol-ngobrol lah sama tamu gue. Dia bilang, "Mas lulus apa? Lulus SMA. Coba aja nih ada bukaan pendaftaran." Oke. Gue nggak nanggapin serius waktu itu. Hmm. Cuman pada saat gue balik ke rumah kok kepikiran. Gue cobalah iseng daftar gitu kan. Oke. Gue iseng daftar. Nah, ijazah gue kan masih di Lampung, dikirim dulu ijazah gue ke Jogja oke. sama orang tua gue. Dan orang tua gue pun nggak tahu kalau gue itu daftar loh. Seisi rumah nggak ada yang tahu. Lu pada tanya lu ijazah mau apa, Dit gitu? Iya. Buat Intinya apa? gue mau kerja gitu aja kan Oh. nih. Dia mau kerja. Jadi setelah itu gue daftar. Waktu itu kan gue 2015 kalau nggak salah ini ya CAT pertama. Yang daftar itu 68.000, yang diterima cuma 600. Maksudnya yang pakai CAT? Iya, yang daftar. Oke. Nah, jadi gue pikir 1% mungkin nggak sih ya? Gitu. Sorry, berapa? 68.000, Yang diterima? 600. Lu termasuk? Gue nomor 15. Luar biasa. Nomor 15 dari 600 Iya, orang. 600 orang. Just sih lu. Iya. Iya. Tahun 2000? Tahun 2015. Jadi ibu tadi itu yang bawa rezeki lu ke Iya, sini ya? jadi gua orang pertama yang gua telepon buat orang tua gua, ibu tadi itu.
hasil dari hasil backpacker dari lu berarti ya? iya, hasil dari backpacker gua dapet tamu yang memang ngasih jalan. Ya, gua Jalannya dari situ berarti. Berarti Itu emang ke memang- situ ya arahnya ya kan? jadi gue memang nggak nyangka loh bakal kayak gini, kok bisa. Gue juga sampai sekarang menurut gue sih itu mukjizat. Oke. Karena gue pada saat tes itu gue belajar aja enggak. Belajar. Kalau dibilang hoki nggak nomor 15 juga sih. Iya. Nah, kalau dia sih pinter memang. Oh, enggak juga. Serius gua. Tapi memang gini, yang gue perhatiin, yang gue lihat kan, aduh, ya alhamdulillah sih gue bisa kayak gini. Memang jalan Tuhan. Kalau yang gue rasa sih, doa orang tua pasti yang terbaik buat anak. Karena memang orang tua gue itu saking sayangnya sama gue ya. Ya setiap hari itu nelpon gue, walaupun gue lagi jalan kemana, itu gue suruh ngabarin lah gitu. Jadi gue ngerasanya sih itu berkat doa orang tua yang memang benar-benar bisa bikin gue sampai di posisi sekarang. Berarti yang bisa kita share ke teman-teman, kalau lo pada mau sukses, ya lo harus sayangi orang tua Sayangi lo, orang tua. hormati beliau, karena doanya mujarab sih. Doanya itu yang paling mujarab di antara doa sih, doanya orang tua. Kalau menurut gue nggak ada yang lain di antara, gue rasa merinding kalau ngomong orang tua. Ya cuman ya Santai. kita berbicara secara logis. Ya lu sampai ke titik sekarang ini kalau bukan karena beliau, siapa lagi? Jangan pernah hitung-hitungan sama orang tua. Intinya gitu. Apa yang lu punya, ya lu kasih aja semuanya buat orang tua lu selagi lu bisa. Yang penting jangan ngorbanin diri lu juga gitu. Jadi 2015 lo ketemu ibu yang Iya. lo guide tadi. Iya. Dia kerja di sana juga. Dia kerja di Semarang waktu itu. Dia di bidang yang sama? Bidang yang sama di Semarang. Oke. Ya, itu yang gua benar-benar makasih sama dia ngasih jalan gua untuk jadi ya, PNS. Ada berapa tahapan, Dit? Gua waktu itu karena gua percobaan satu. Jadi CAT selesai langsung keluar nilai. Berapa minggu kemudian pengumuman dikeluarin itu. Percobaan apa maksudnya? Percobaan tes online. Oh, pertama kali Pertama adanya kali CAT adanya ya? CAT. Oh. Itu gua pertama kali. Makanya sekarang kan sudah ada tes kemampuan bidang sekarang. Jadi setelah CAT masih kita lolos CAT, kita masih ada tes kemampuan bidang lagi. Misalnya lu daftar bagian komputer, lu tes bidang komputer nanti. Gitu. Oke. Jadi beruntungnya lo Beruntungnya satu gua karena karena memang memang pada gua saat itu pertama. masih- Jadi begitu Oke. begitu keluar CAT yang memenuhi syarat, ya itu yang langsung jadi. Udah nggak ada tes apa Gak lagi? ada tes apa lagi. Fisik? Fisik gak ada. Serius? Gak ada. Besok lo kerja gitu? Iya. Bahkan sampai di kampung gue tuh ada yang ngomong, lu habis duit berapa sih? Kalau gua tanya, gua habis duit berapa? Gua bilang aja 3.000 nih. 3.000 perak. Karena warnet sejam 3.000 kan? 3.000 perak itu 3 juta. Bukan 3.000, kalau warnet sejam 3.000. Gua kan daftarnya online. Oh, iya, Waktu itu kan iya. gua kan butuh warnet. Warnet Iya kan? ya? Ke warnet gua daftar warnet 3.000. Oke. Nah itu daftar gua. Gua bayar 3.000 Di Jogja? di Jogja. Waktu itu kan tesnya kan di region-region. Jadi BKN region Jogja kan ada, kan BKN region Jakarta ada. Jadi se-Indonesia itu serentak gitu. Oke. Oke, lu keterima di Jogja. Iya. Setelah lulus tes karena waktu itu percobaan CAT udah selesai di tahap itu aja, langsung ditempatin di Gue pemberkasan di Jakarta, waktu itu gue ada magang dulu di Jakarta selama Oke. 1 bulan lah kalau nggak salah itu. 1 bulan gue di Jakarta, terus gue ditempatin di Merauke. Karena pada saat itu status gue bujang. siap. Jadi karena memang Free lah. Free gitu. Jadi ini yang bujang-bujang ke Papua dulu gitu kan. Oke. Berarti stepnya begitu lulus CAT terus di pemberkasan di Jakarta berapa bulan? 1 bulan lebih. 1 bulan. Pendidikan lagi ya? Pendidikan waktu itu ada kita Latdasmil, Apa itu? latihan dasar militer, Oke. terus prajabatan, CPNS di situ gue di Jakarta. Setelah selesai semua, gue magang dulu di Jakarta di kantor pusat di Kementerian Perhubungannya langsung. Oke. Di situ 1 bulan. Setelah itu gue baru ditempatin di Merauke. Ditempatin di Merauke. Di Merauke. Memang no choice atau Sebenarnya memang gini, gue itu pada saat gue sebelum gue ditempatin di Merauke, gue tuh pengen punya mimpi ke Papua.
pengen punya mimpi, gue pengen nih ke Papua. Karena ke Papua itu kan nggak kayak daerah lain yang bisa numpang. Iya. Ke Papua itu harus butuh uang sendiri gitu kan. Minimal naik kapal lah. Jadi gue tuh angan-angan gue tuh pengen bener ke Papua. Ya memang Tuhan kasih jalan gue di Papua, jadi ya gue mau nggak mau ya memang mimpi gue ditempatin di Papua bener-bener. Karena normalnya orang Dit, ketika Iya. punya uang, ini kuping gua kalau lu pengen punya mimpi jalan-jalan ke Papua gitu. Iya. Kecil kemungkinan Dit. Kecil. Karena Dan lu punya mimpi Makanya itu. kenapa lu pilih Papua itu kenapa? Iya. ya karena memang gue belum pernah ke sana gitu. Karena belum pernah. Belum pernah, pada saat itu gue pengen nginjekin di 0 km Sabang Merauke gitu. Oke. Belum hatam gitu kan. Tapi si Sabang udah. Sabang udah Oh, sebelum gue jadi obsesi PNS berarti ya. udah. Jadi selama ini gue pengen bener ke Papua kan. Cuman duit gue belum cukup. Oke. Tiba-tiba memang dikasih jalan bener-bener yang gratis ya. Jadi gue langsung terbang ke Merauke. Emang berapa sih budget biar bisa ke Papua itu? Kalau Dari mana? kalau sekarang dari Jakarta ya, untuk tiket yang paling murah itu 3 juta sampai 4 juta yang paling murah. Kalau untuk normalnya ya bisa, kalau hari-hari besar ya Mahal lagi. sampai 12 juta. Tapi nggak ada terasa Berangkat ya, aja Dit? dia. Itu sekali berangkat. Gua ke Singapura aja lah. Iya. Lebih baik begitu, lu Iya. lebih baik ke Korea sekalian. Iya kan? Ke luar negeri. Ya makanya gue bilang, kalau lu punya uang, iris kuping gua kalau lu punya niat pengen ke Papua untuk Iya, jalan-jalan. betul. Kecuali memang itu tadi yang lu bilang, lu ditugaskan memang gitu kan, jalannya tugasnya ke sana. Iya. Ditambah lagi lu punya mimpi sebelumnya untuk ke sana gitu kan. Alhamdulillah terwujud. Terwujud dengan gue ditempatin di Papua itu. Oke. Jadi memang gue nggak nyangka betul memang mimpi gue diwujudin secara nggak langsung gitu loh. Memang Tuhan tuh punya jalan yang nggak pernah lu bayangin sebelumnya. Indah banget jalannya, keren lah jalannya. Pokoknya gue pengen keliling Indonesia secara gratis. Memang dikasih gratis bener sama dia. Yang penting lu Usaha aja. usaha aja. Berusaha untuk Berusaha. sampai itu walaupun nggak mungkin. Betul. Berarti kita bisa buat judul Ah. keliling Indonesia 0 rupiah. Bisa juga. Bisa ya? Karena betul-betul 0 rupiah, Dit. Maksud 0 gua lu rupiah. jalannya nggak lu sediain di awal. Betul. Oke, Dit. Ngomongin keliling Indonesia sudah mendaki gunung sudah puas, bahkan sampai sebulan. Wah, gila kali sebulan di gunung ya. Menurut gua Sebulannya di gunung. sebulan di gunung gitu. Pure, murni di gunung. Terus sekarang lo dikasih rezeki oleh Tuhan, oleh Iya. Allah, kerja di kelautan itu tadi, di perhubungan kelautan. Sebagai apa sih, Dit? Gue di situ sebagai bagian ini alur dan perlintasan sama perambuan. Jadi Rambu lalu lintas di laut. Iya. Kalau lu misalnya lu yang di Lampung nih biasanya lu sering nyebrang ke Merak Bakauni ya. Lu lihat di pinggir-pinggir laut itu ada lampu warna hijau dengan merah yang kelap-kelip gitu. Ya. Nah itu kan ada tuh, itu namanya rambu itu. Biasanya pelaut-pelaut udah pada paham. Jadi itu tempat mereka jalan gitu. Intinya menandakan bahwa itu adalah lautan dangkal, lautan dalam. Oh iya. Oh, Jadi tugas lu tugas mengarahkan. gue yang memasang posisi lampu dengan betul gitu. Jadi posisi lampu itu nggak boleh salah, jangan sampai area dangkal buat taruh di dalam. Nah, itu salah itu. Emang manual naruh lampunya maksud gua? Itu kan harus dipetakan dulu, harus disurvei dulu. Kita harus ke spot itu ngelihat, dicek kedalamannya berapa. Oh. Jadi memang kita harus lihat dulu keadaan existingnya di tempat itu kayak mana. Ya kalau misalnya itu memang bahaya buat dilalui kapal, kita harus kasih rambu di situ. Oke. Dikasih rambu untuk di kapal nggak boleh melintas di situ. Kapal apa sih yang lo atur itu? Maksud gua kapal Semua penumpang kapal atau semua kapal yang kargo? melintas di laut. Semua kapal yang melintas di laut semua punya aturan, dan aturannya itu di dunia ini sama diatur. Kalau internasionalnya di aturan IMO, International Maritime Organization. Di situ Oke. kita kan diratifikasi dari IMO, kita punya undang-undang sendiri, undang-undang tentang alur dan perlintasan kita punya sendiri. Jadi kita memang kiblatnya dari dunia, dari IMO itu kita ratifikasi menjadi undang-undang sendiri. Diterapkan di Indonesia. Diterapkan di Indonesia. Oke. Di mana nih? Lupa ya. Santai ya, jangan nervous. Gini. Apa namanya? Di laut itu kan tentu lo pasti nemuin kapal-kapal ilegal. Iya. Ya.
Itu termasuk wewenang lo nggak untuk Enggak, kalau itu ada wewenangnya. Kalau di situ wewenangnya biasanya kalau kapal ilegal itu ada Bakamla, ada bea cukai di situ. Jadi wewenang gua itu cuma bagian alur perlintasan. Kalau di darat bisa di apa tuh? Kayak apa gitu? Di darat itu ya, kalau di darat lu ngeliat pelabuhan, setiap pelabuhan pasti punya lampu sendiri, lampu rambu suar sendiri. Nah, maksud gua petugasnya apa gitu? Kalau di darat nih petugas apa gitu? Ada nggak? Kalau di darat Yang kayak gitu kerjanya gitu? kalau gue sih bukan divisi gue, kalau itu di bagian Syah Bandar. Syah Bandar itu bagian pelayanan kapal, ngurus keluar izin masuk kapal gitu. Itu bagian Syah Bandar. Kalau gue bukan di situ. Kalau gue di bagian kenavigasiannya, bagian ke perambuannya, khusus di perambuannya sendiri. Jadi memang nentuin bagaimana keselamatan dalam berlayar gitu kan. Intinya gue tuh bagian ngelayanin kapal-kapal secara nggak langsung lah gitu, supaya lu berlayar aman, jangan sampai kandas gitu kan, jangan sampai terjadi apa-apa di laut gitu. Kalau misalnya terjadi bencana, misalnya kapal itu kandas atau kebakar, gue harus nandain lokasinya di mana, kapal itu karam, tenggelamnya di mana, harus kita tandain supaya kapal nggak melintas di situ, karena di situ ada bangkai kapal di bawahnya. Itu 24 jam sibuknya? Enggak juga sih. Enggak. Kalau dibilang 24 jam enggak juga, karena kita juga kerjanya memang 8 jam aja. Jadi kalau misalnya kecelakaannya malam ya kita paginya baru kita. Itu lo capek kan kerja kayak gitu? Apa lo nikmatin apa lo malah seneng? Gue malah senang. Senang? Karena memang itu memang di passionnya gue kayak gitu. Gue pengen yang kerja nggak stuck di satu meja gitu aja udah. Gue nggak mau yang kayak gitu. Gue lebih suka yang keluar jalan, interaksi dengan orang lain. Gue lebih suka gitu. Jadi walaupun rambut lu gondrong, Iya. berewokan, lu tetap pakai seragam. Ya tetap pakai seragam kerja. Cuman kan itu kan untuk ya karena gue lebih seringnya di lapangan, gue jarang pakai. Kalau selama di kantor dibolehkan, paling pakai rompi aja iya, gitu ya. pakai. Yang penting ada identitas ID card lah gitu intinya. Cuman orang juga bakal nanya sih kalau kita bagian perambuan itu, karena kita nggak bakal ketemu dengan orang langsung secara langsung. Oke. Jadi memang tugas kita melaporkan kegiatan kita kepada kepala kantor gue. Apa yang gue kerjain ya gue lapor ke situ. Dit, kalau kapal penumpang oke lah yang mereka bawa orang yang akan berlabuh di Merauke ya? Iya. Di Merauke. Nah kalau kapal kargo lah, barang atau apa gitu, itu dari mana biasanya? Dari negara mana? Kalau kapal Apa yang dibawa gitu maksudku? biasanya sih lebih ke logistik ya kalau ke Papua. Kalau ke Papua memang daerah situ kan memang dia minim barang-barang kayak Bahan sembako baku. gitu Oke. kan. Bahan baku rata-rata semua dari Surabaya dikirim ke Merauke gitu. Jadi ya mereka memang untuk fokusnya mereka lebih ke barang-barang itu. Kalau untuk dari luar sendiri, gue jarang nemuin kalau di Merauke sendiri ya. Di daerah wilayah kerja gue ya. Oh, malahan Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Nah, bener nggak di sana tuh mahal gitu? Dulu ya. Dulu awal gue masuk Buat kita, Merauke, konsumsi kita iya. gitu. Jadi gini, gue nggak 100% selama ini nyalakan pemerintah. Gue juga nggak bilang pemerintah ini bagus, ya nggak juga sih. Tapi yang jelas gue merasakan. Oh, lu setuju kalau pemerintah nggak bagus? Ya kalau nggak bagus ya memang ada juga minusnya. Tapi yang gue rasain bagusnya, gue juga nggak. Kalau dibilang suka atau enggak, ya gue sebenarnya orang pemerintahan juga sih. Ya. Tapi gue bersikap netral nih ya. Oke. Jadi gue memang ngerasain di sana adalah perbedaan dari yang awalnya gue datang sampai sekarang 2020 ini. Perbedaannya karena memang tol laut itu memang sangat membantu sekali untuk masyarakat di Papua. Dengan adanya tol laut, bahan baku sembako dan lain-lain. sembako itu kita lebih ngerasain lebih murah sekarang. Sama lah dengan Ya sama, provinsi lain. bahkan gue ngerasanya di Merauke untuk yang paling gue lihat itu bensin. Nah, Lebih iya, susah nyari bensin di sini daripada di Merauke sekarang. Nah, sekarang. Di sana Dan banyak mahal, bensin. itu benar jadi mahal. Enggak, sekarang udah murah. Dulu ya sempat Puluhan ribu lu dulu. Kalau di Merauke yang dikatakan mahal itu yang daerah-daerah gunung, yang daerahnya susah dijangkau oleh kapal. Kan bahan baku itu kan dibawa sama kapal. Jadi kalau di Merauke karena dia di dekat dengan laut, ada akses laut untuk masuk, otomatis harga juga sama. Tapi kalau di daerah pegunungan mungkin kayak di Wamena, di Lanijaya, di Intan Jaya mungkin masih mahal. Karena gue juga sih belum pernah ke sana karena wilayah kerja gue hanya mencakup di laut aja.
pesisir. belum keliling Papua juga, belum. Papua gue belum semuanya, karena memang gue punya target di Papua juga Jaya Wijaya itu. Sudah? Belum. mahal mahal banget. Mahal transportnya. Kan posisi lu di situ. Iya, deket banget gue. Kalau ke Jaya Wijaya itu dari Merauke, cuman gue naik pesawat ke Timika, dari Timika ya tinggal naik aja. Cuman kan akses ke sana kan karena ada perusahaan itu ya. Jadi memang terus juga kalau misalnya mau lewat jalan yang satunya lagi itu ada susahnya karena memang di sana kan lagi rame gerakan bersenjata itu komunitas SCAD. Oke. Lu bisa megang salah aja deh kalau soalnya. Iya, rencana gue sih gitu. Gue udah di Papua kok gue nggak naik Jaya Wijaya itu kan, itu aja Gua pikir udah tadi. Belum gue nih, cuman Oke. karena memang di sana ya di sana budgetnya juga nggak sedikit sih, karena kita harus nyewa heli gitu. Jadi gue lagi ya kalau subscriber lu ada yang mau, kita sama-sama kayak patungan gitu. Iya. Gitu lah. Udah ngitungin berapa budget kira-kira? Ya minimal 30 juta. 30 juta nyiapin. Itu udah berdiri di Papua, posisi kaki Iya. dari Papua. Sudah. Harus nyiapin minimal segitu. Cir. Apa kabar yang dari luar? Itu untuk Pikirin buat perangkatnya lagi. 30 juta. Karena di sana kebanyakan transportasinya pakai Pesawat. Pesawat. Jadi kalau mau naik ke Jaya Wijaya itu yang gua dapat info dari teman-teman guide di sana, memang kita harus nyewa heli. Nyewa heli sampai ke base camp memang sudah lewat dari perusahaan ya. Oke. Yang penting karena kita melintas di perusahaan tuh harus ada izin sendiri gitu. Walaupun gua orang pemerintahan ya. Kalau gua secara personal nggak bakal bisa. Nah, ini mumpung lu di Papua, Dit. Gue pengen nanya sedikit soal Freeport. Iya. Betul nggak ada sesusnya bahwa orang asli Papua itu malah nggak kebagian akan hasil kekayaan kita gitu, akan hasil kekayaan yang ada di Papua, di Freeport itu? Kalau karena gue jauh dari Freeport, gue nggak tahu secara langsung ya. Oh. Ini juga agak bahaya ini. Ini bahaya. Gue pengen tahu di Sebenarnya karena kan gitu. Ya kalau bisa bicara tanpa data, gue nggak berani. siap. Gue nggak berani. Nah, maaf ini, karena gue yang setahu gue sih, ya memang di sana kabarnya itu yang kita dengar itu A dan B gitu. Jadi Oke. kita mau ambil kesimpulan juga bingung gue. Karena memang ya kalau bisa dikatakan nggak merata, ya mungkin juga bisa karena memang di sana orang-orangnya lagi juga kesusahan untuk cari uang gitu kan. Kalau bisa dibilang merata, ada juga yang menerima gitu, menerima dari perusahaan itu. Cuman gue kalau gue punya data mungkin gue berani gitu. Karena gue gagal aja. Nggak apa. Gue nggak pernah ketemu orang Papua asli gue Iya, nggak ketemu. betul. Orang yang pernah ke Papua juga gue nggak pernah Iya. ketemu. Nah, cocok nih menurut gue karena gue ada lo gitu. Siapa tau lo bisa share ke gue. Cuma untuk pengetahuan gue aja sih. Karena Gue gagal nggak juga berani gua pengen untuk tahu itu. bilang itu karena memang itu agak sensitif ya. Oke. Itu karena memang dari yang gue lihat sendiri pun gue belum bisa menganalisa secara langsung gitu. Oke, kalau nggak bisa ngomong di sini nanti pasti. Iya, di belakang aja lah gue ceritain. Yang depan kamera. Gue gatel banget soalnya pengen. Iya, Freeport boleh. tuh apa sih gitu maksud Dan gue. kebanyakan orang penasaran dengan itu. Iya. Rata-rata Freeport bagaimana? Walaupun gue dikatakan gue jauh dari Freeport, gue jauh banget. Cuman sedikitnya gue tahu lah karena gue juga sering ke Timika. Oke. Jadi ya cuman kalau data secara realnya gue juga nggak bisa bilang gitu. Ya udah oke lah, kita nggak usah bahas Freeport lah ya. Iya. Kalaupun gue pengen tahu kita bahas di belakang bahas di lah ya. belakangan. Oke, di luar podcast lah ya. Iya. Siap. Nah, Dit, pasti banyak teman-teman yang pengen punya profesi yang sama kayak lo. Iya. Tapi tidak dengan perjalanan lo tentunya. Iya. Karena menurut gue pahit sih. Maksud gue kalau ada yang lebih why not gitu kan. Tapi oke lah, orang kan punya perjalanan masing-masing, cerita hidup masing-masing. Nah, cuman kalau teman-teman di luar sana mau punya profesi yang lo jalanin sekarang, Iya. tapi tidak ditempatkan di Papua, ya, karena kan kalau kita nggak hanya cuma di Iya. Papua gitu maksud gua kan, di Lampung juga bisa gitu. Itu gimana? Gua harus cari infonya kemana? Kita harus cari info terkait itu di mana? Jadi di Kementerian Perhubungan sendiri punya portal gitu, punya portal website. Oke. Pendaftaran sekarang serba online ya. Iya, semua. Iya. Tapi memang teman-teman online ini jadi dilema juga menurut gua. Kasihan teman-teman kayak di Papua yang nggak punya internet. Oh, di Papua nggak ada internet? Sebagian daerah kan belum ada internet. Oh. Jadi- Belum ada apa sinyalnya jelek? Belum ada. Bahkan sebelum ada sinyal pun ada. Apa di sana yang paling kuat ya? Di sana Telkomsel semua.
providernya. Iya provider. Cuma ada ya M3 cuma bisa buat nelpon doang. Kalau internet cuma pakai Telkomsel. 4G masuk tapi. 4G udah masuk. Kalau untuk di kota-kota besarnya, di Kota-kota. Merauke, di Jayapura, di Timika udah masuk. Aman ya. Jadi untuk pemerintah mungkin ada yang nonton di podcast ini, tolonglah provider itu apa internet di seluruh Indonesia. Karena sekarang zamannya serba internet. Jadi kalau bisa fasilitas internet itu sudah jadi bahan utama. Iya. Apalagi Jadi, sekarang di zaman iya, pandemi nih, normal kan pandemi anak-anak ini, pada iya, daring betul, kan, betul. jadi butuh kuota. Nah, kalau untuk kembali lagi tadi, kalau untuk daftarnya di websitenya Kementerian Perhubungan langsung aja di searching gitu kan. Di Kementerian Perhubungan ada cpns.debhub.go.id. Oke. Ya, di situ gue waktu itu daftar. Kalau mungkin kalau nggak tahu ya kalau sekarang udah berubah ya. 5 tahun yang lalu gue masih ingat tuh karena gue Iya. karena gue ngelihat nilai gue di situ, ngelihat gue terima atau enggaknya di situ, daftarnya gue di situ, semua dari Oke. situ. Jadi cpns.debhub.go.id. Jadi teman-teman kalau mau coba daftar Iya. di website itu tadi. Itu. Kalau nggak searching aja lah penerimaan Kementerian Perhubungan. Dari Kementerian Perhubungan tuh banyak yang menerima lulusan SMA, tapi jabatannya kayak semacam tapi harus didampingi dengan sertifikat pendamping, biasanya komputer gitu, sertifikat komputer atau bahasa Oh, Inggris. iya, oke. Biasanya di AFSEC itu di perhubungan udara, Mhm. kayak di AFSEC di pemadam kebakaran itu lulusan SMA itu di tempat gua juga ada kayak lulusan SMA untuk jurumudi kapal. Oke. Lulusan Tapi akan SMA. lebih baik ketika Iya, didampingi didampingi dengan sertifikat sertifikat. itu. Sekarang kan sertifikat komputer itu kan nggak kayak dulu ya. Susah. Sekarang lebih gampang kan. Kursus sekolah, aja masih bisa. Kursus Iya. berapa minggu dapat sertifikat. Dan itu selama sertifikat itu lembaga yang lo ambil sertifikat itu diakui. Oke. Jadi gitu. Ada maksimal umur nggak, Dit? Maksimal umur 35. 35. 35 tahun. Oke. Dan status bebas. Mau sudah berkeluarga atau enggak itu bebas. Dan siap ditempatkan di mana pun. Siap ditempatkan dimanapun. Kalau bisa, kalau mungkin sekarang ada perubahan ya. Kalau di zaman gue dulu kan masih awal-awal ya ini, jadi ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi sekarang mungkin kita bisa ngelihat kantor mana yang butuh pegawai, lu langsung pilih kantor itu atau. Tapi sebagian besar sih ya, kalau yang untuk lulusan SMA sekarang ini kemungkinan ditempatin di wilayah timur yang lagi butuh. Oke. Indonesia Timur. Tapi kan nggak selamanya lu di sana. Gue juga kan nggak mungkin selamanya di sana. Mungkin. Nah itu yang gue tanya, lu apa udah betah di Papua gitu sampai nggak mau Sebenarnya pulang? gue bukannya betah ya. Kembali lagi ke Karena awal tugas. tadi. Gue belum ngelakuin hal-hal buat Papua. Oke. Jadi- mulia sekali Anda. Ya bukannya gini. Papua destinasi terakhir gue. Dan apa yang harus gue perbuat untuk Papua belum terlalu besar gitu. Gue pengen norehin cinta sedikit lah buat Papua. Hal positif yang gue lakuin gitu. Mungkin dari pekerjaan gue bisa jadi atau mungkin dari hal lain gitu. Jadi, Amin lah, gue doain Dit. Iya. Semoga cita-cita mulia lu tercapai lah untuk Udah teman-teman dari Papua. mengkolin lampu kan. Iya. Hidupin lampu jalan sana. Iya, gue mau tahu itu lampu di tengah laut. ya? Langsung tengah laut. Oke, Di terus tengah lu laut. naik ini, Naik kapal, bisa naik kapal. kapal terus ngaret gitu. naik kapal besar dulu untuk Oke. ke spotnya. Karena kapal besar kan nggak bisa ngecandar karena itu kan dangkal. Kita harus Iya. turunin speedboat biasanya. Speedboat yang ke sana kita harus perbaiki kalau misalnya dia mati. Biasanya kan kapal-kapal lewat lapor nih, lewat radio. Lampu, setiap lampu itu kan ada nomornya. Nomor serinya lah. Lampu di perairan sini warna hijau mati. Dia laporan ke stasiun radio kita. Stasiun radio gua ngelaporin ke kantor dan kantor ngasih instruksi kita untuk itu perbaiki gitu. Kita langsung eksekusi besoknya. Dit, apa yang bisa lo bagi ke teman-teman selain profesi yang menurut gua oke gitu Iya. ya? Entah salary, entah masa depan yang terjamin, entah gitu. Karena kan Iya. lo bekerja di bawah pemerintah gitu kan. Iya. maksud gua. Rata-rata kan orang ngincer jadi PNS karena pengen masa tuanya itu indah gitu. Hidup aman. Hidup aman, lebih ke nyari aman ya memang. Ya detik aman ya. Kalau mau cari kaya jangan PNS. Nah, maksud gua nikmatnya bekerja sebagai apa tadi lu bilang? Jabatan lo di kelautan di perhubungan. bagian perambuan gitu, alur perlintasan. Ya masih banyak lah jabatan lain lah ya. Kebetulan lo di bagian Iya. perambuan itu. Maksud gua nikmatnya jadi seorang lo Iya. yang bekerja di bawah Kementerian Perhubungan Kelautan tuh Iya. apa?
Nikmatnya itu gue bisa Selain salary yang tinggi salary ya. nikmatnya gue bisa jalan-jalan intinya. Karena rambu di laut itu kan kita dapetin spot-spot yang kadang-kadang bagus tuh. Spot foto, spot apa. Cuman kalau dari segi pekerjaannya sendiri gue ngerasa bangga karena gue sudah menyelamatkan ribuan nyawa di situ. Dengan mengatur lampu-lampu tadi. Kapal itu adalah nyawa kapal itu. Kapal itu bisa dia tahu dia itu daerah berbahaya dari lampu itu. Jadi kalau ada lampu itu tidak menyala, itu bisa membahayakan kapal dan nyawa yang ada di dalam kapal itu. Nah, jadi memang gue ngerasa bangganya karena memang profesi gue sekarang ini gue bisa secara nggak langsung gue sudah menyelamatkan ribuan nyawa yang ada dalam kapal gitu untuk bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Ya. Kalau salary itu ya bonus ya atau ya yang lainnya juga itu bonus menurut gue. Tapi lumayan lah ya. Ya, cukup lah ya. Cukup. Okay. Karena memang untuk orang yang biasa hidup dengan apa namanya minim budget, uang besar itu bonus memang sih. Iya. Tapi ya lumayan bonusnya ini gitu. Terus kan oke lah mungkin teman-teman pasti banyak yang mau lah untuk bisa kerja di tempat yang sama kayak lu sekarang. Terus lu ada impian pengen pindah dari Papua atau setelah naik Jayawijaya dulu? Setelah naik Jayawijaya baru masih bisa. betah berarti kawan. Masih betah berarti. Masih betah berarti. Gue masih betah di Papua. Dengan biaya hidup yang mahal menurut gue di Papua, walaupun sekarang mungkin kata lu udah enggak. Betul. Pendapatan kan maksud gue mengikuti kan? Mengikuti. Iya. Siap. Otomatis di Papua lebih besar ya. Iya. Lebih besar di Papua dibanding daerah lainnya karena di sana ada tunjangan kemahalan dan lain-lain. Oh iya benar. Kalau di timur ya. Kalau di timur ada seperti itu. Ada tunjangan kemahalan, betul sih. Iya. Terus lu pernah ikut kapal gitu gak sih? Maksud gue gini. Hah? Ketika ada kapal luar nyandar di Merauke, Hah? terus dia itu kan pasti ngobrol sih sama orang kapal Iya. gitu lah ya. Entah ABK-nya, entah siapa. Terus dia ada plan mau kemana lah gitu. Keluar atau masih sekitar Indonesia. Terus tuh pernah gue ikut sih gitu. Pernah gitu ya? Boleh gak sih? Boleh, cuman gua rasa kalau di kapal tuh efisien di waktu ya, karena gua kan kerja kan di kantor sekarang, beda kayak dulu. Oh, gua kan di kantor gua harus berarti absen. sekarang udah lebih gitu ya. Jadi kalau gua lebih cenderung ini, umpamanya jangan ditiru ya, kalau misalnya gua mau kabur dari kantor, gua lebih safe paling kabur seminggu, gimana caranya. Kalau naik kapal kan nggak mungkin, perjalanan aja udah 2 minggu ke Surabaya. Oke. Otomatis gua naik pesawat karena gua kangen anak istri, tapi gua nggak ngambil cuti, gua kabur aja di seminggu. Enggak, maksud gue cuma pengen ngerasain atmosfernya perjalanan dengan kapal besar gitu Nggak ya, pernah, gua nggak laut laut gitu. Nggak pernah. Enggak. Karena kita punya kapal sendiri sih. Oh. Dengan kapal itulah gua yang biasa jalan-jalan. Oh gitu. Memang dikasih Pada inilah. saat kerja itu. Oke. Untuk kalian kemana gitu fasilitas ya. Di luar itu gua dengan lebih sering dengan pesawat. Nah, tadi lu bilang lampu, kan lu ngatur rambu-rambu kan, perambuan lalu lintas kelautan. Iya. Trafficnya kan cuma 8 jam kan. Iya, 8 jam kerja. Nah, Maksudnya- lampu itu apa kelihatan maksud gua? Kalau siang. Siang kan nggak nyala dia. Siang kan nggak nyala, tapi kan lampunya kan kelihatan gitu. Yang bahaya itu pada saat malam. Kalau siang itu semua kelihatan. Iya, itu yang makanya gua bilang. Bahaya bernavigasi di laut adalah pada saat keadaan malam. Karena memang sekarang kapal di dunia, jangan di Indonesia atau di dunia sudah mulai canggih, semua sudah ada echo sondernya, sudah ada transducernya, sudah ada alat sensornya lah gitu, untuk mendeteksi area-area itu. Cuman kan yang kita takuti kayak kapal-kapal yang kecil yang tidak dilengkapi dengan alat-alat canggih kayak gitu. Oh. Gua kalau kapal-kapal besar sih lebih, gua lihat nggak butuh rambu aja mereka bisa jalan sebetulnya, karena mereka punya alat sendiri gitu. Karena trafficnya kan cuma 8 jam kan, maksud gua di siang hari kan, dari pagi sampai sore kan. Berarti lampu itu dikhususkan untuk Malam. untuk malam. Malam, iya. Untuk kapal-kapal yang untuk mau nyandar ke pelabuhan lu atau kapal-kapal nelayan gitu. Kapal lain semua, pokoknya semua transportasi yang jalan di kapal. Ini kalau berbicara masalah kapal, di situ ada speed juga kadang-kadang dia nggak tahu itu daerah dangkal, di situ ada karang besar. Oke. Pada saat malam kan nggak kelihatan, kalau siang kan kelihatan. Iya. Masih bisa, mata kita masih bisa ngelihat. Cuman Nah. kalau malam, Perbedaan warnanya apa nih? Kalau merah apa tandanya? merah itu dangkal, Dangkal. Iya. Hijau? hijau dalam. Oh, Jadi cuma dalam, 2 lampu iya, itu aja? Cuma 2 itu aja. Berarti hijau untuk kapal gede ya kan? Kapal besar. Ya pokoknya semua kapal melintas di situ. Iya. Melintasnya di situ. Jadi memang ada rute-rutenya sendiri gitu. Jadi nggak bisa kita
melintas di daerah yang ada. Kan Oke. kadang-kadang juga walaupun area itu dalam, Mm-mm. kadang-kadang zaman Belanda dulu kan ada ranjau-ranjau laut. Mm-mm. Kalau kita naruh jangkar di situ, ranjaunya mungkin aktif. Jadi area yang nggak boleh tempat berlabuh, kita harus tandain. Gitu. Oh. Jadi lampu itu kan ada bui-bui yang lu pernah nonton film apa ya yang dia Apa? berenang, yang cewek sendiri berenang terus dia terdampar di bui itu, shark air terus ada ikan hiunya. Kurang sih gua. Nah, itu pokoknya di situ itu ada bui, Oke. nah dia bertahan di situ. Gitu. Ah. Jadi ya itu yang kita pelihara. Oh. Dan kita pastikan pada saat malam hari lampu itu tetap menyala. Cuman yang kan jam kerja lu cuma 8 jam. Iya, jam kerja gue 8 jam. Terus yang apa namanya? Yang ngawal si lampu itu tadi ketika malam tiba-tiba mati. Kita biasanya tahu lampu itu kan otomatis dia. Otomatis pakai sensor tuh ya. Iya, pakai apa namanya? Pakai aki di situ. Kita Cuma pasang. kan lu nggak di tempat. Iya, tahu lampu itu mati dari laporan si kapal yang melintas. Oh. Jadi lampu ini mati nih. lampu ini mati. Jadi Berarti kita lu on call 24 jam dong. Besoknya. Besoknya. Oh gitu. Pada saat gua kerja siap. itu. Baru lu kerjain. Tapi kalau misalnya hari itu memang urgent sekali, hari Minggu pun ya gua harus standby. Tapi memang gua ke lokasi itu harus siang. Karena kalau gua malam juga bahaya buat gua kan. Gitu. Gua harus siang di situ. Seru sih Dit cerita lu. Seru. Mulai dari backpacker sampai bisa jadi apa? Profesi yang Iya. yang oke lah menurut gua karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama tentu. Ditambah lagi lu juga orangnya jiwanya jiwa petualang. Kesampaian juga dari Sabang sampai Merauke. Tinggal Jaya belum lu daki ya. Itu bonus sih. Siap. Dit berapa tahun bisa pindah ke profesi lain Dit? Gua sebenarnya udah bisa pindah, gua udah 5 tahun karena kan pada saat kita pemberkasan itu kan kita tanda tangan kontrak minimal 5 tahun baru bisa mengajukan pindah. Oh, Sementara gua udah mau jalan 6 tahun ini gua. udah bisa harusnya. Sebenarnya udah bisa, cuman ada teman gua yang sudah pindah juga. Cuman Oke. gua belum lah untuk sekarang. Kemana kalau misalkan diizinkan untuk pindah? Gua mengabdi ke tanah kelahiran gua Di Lampung. Iya. Di Lampung mungkin gua target gua ke Panjang atau ke Iya, pelabuhan Palu. kita ya. Pelabuhan terdekat di sini. Siap. Amin lah. Dit, gue doain yang terbaik buat Iya. lu, sukses terus. Makasih. Kalau pas balik Lampung, kabarin gua, Pasti. kabarin kita Pasti. masih bisa ngopi-ngopi, Iya. ngobrol-ngobrol. Itu harus itu. Iya ya, sharing lah. Iya. Gue sih demen sama orang yang memang jiwanya kan nggak kayak gua. Kalau gua kan gua nggak pernah kemana-mana. Dit, kurang sih kalau gua Ya. asli. Gue sih nggak pernah keluar pun dengan tujuan wisata gitu maksudnya, dan belum full Indonesia ya. Wah kecil lah, tak kapan ya, one day lah mungkin, doain. Sip, Dit, terima Oke. kasih banyak waktunya. Sampai ketemu ya, sukses terus, salam Sama-sama. keluarga, sehat-sehat terus. Sama. Oke, bye teman-teman.